Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tik Kartika dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Pada saat ini saya akan membahas tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Bahan ajar ekonomi kelas 12 IPS. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa 1. Dapat menganalisis jurnal penutup, 2. Dapat menjelaskan buku besar setelah penutup, 3. Dapat mendeskripsikan neraca saldo setelah penutup, dan dapat menjelaskan jurnal pembalik. Yang pertama adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup atau menolakkan akun-akun nominal. Apa itu akun nominal? Akun nominal yaitu akun yang pada akhir periode tidak memiliki saldo, atau disebut juga karena tidak memiliki saldo, akun nominal itu juga disebut akun sementara. Akun nominal perlu ditutup karena termasuk akun sementara yang berlaku hanya untuk 1 periode. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun laporan laba rugi dan akun praib dalam laporan perubahan ekuitas atau modal. Tujuan dibuat jurnal penutup adalah yang pertama yaitu menutup saldo yang terdapat pada semua akun sementara sehingga akun tersebut menjadi 0. B. Agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. D. Menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku besar. E. Mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. F. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan jurnal atau jurnal penutup. Langkah-langkah penyusunan jurnal penutup adalah sebagai berikut. A. Memindahkan saldo akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo akun beban. B. Memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun pendapatan dan mengkredit saldo akun ikhtisar laba rugi. C. Saldo akun ikhtisar laba rugi dipindahkan dengan memperhatikan bentuk perusahaan. D. Saldo akun praib dipindahkan ke akun modal. Untuk gambaran kita lihat di sini cara membuat jurnal penutup. Di sini yang A itu adalah menutup akun pendapatan, yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Ini jurnal penutupnya seperti terlihat di bawah ini, yaitu
Ini tanggalnya 31 Desember. Ini contohnya tahun 2019. Nah, di kolom keterangan itu pendapatan dengan jumlahnya di sebelah debit, dan yang kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ini sebesar jumlah yang ada. B. Menutup akun beban, yaitu dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Jika dibuat jurnal terlihat seperti ini ya. Ini tanggalnya biasa di akhir periode, yaitu 31 Desember. Nah, ikhtisar laba rugi jumlahnya di sebelah debit, sedangkan beban-beban di sebelah kredit. Yang C yaitu menutup ikhtisar rugi laba ke akun modal. Nah, yang ini ada dua cara ya. Yang pertama, jika perusahaan memperoleh laba, yaitu artinya laba diperoleh jika ikhtisar rugi laba di sebelah kredit lebih besar daripada ikhtisar rugi laba di sebelah debit, maka jurnal penutupnya seperti ini ya. Ikhtisar laba rugi di debit, sedangkan modal di kredit ya. Nah, yang kedua yaitu jika perusahaan menderita rugi diderita jika ikhtisar rugi laba debit lebih besar daripada ikhtisar rugi laba kredit. Artinya ini lebih besar beban daripada pendapatan. Maka jurnal penutupnya adalah modal di debit, sedangkan ikhtisar laba rugi di kredit. Yang keempat yaitu menutup akun Prive. Akun Prive yang memiliki saldo debit akan dikredit dan mendebit akun modal. Jika dibuatkan jurnalnya terlihat seperti ini. Modal di debit, Prive di kredit gitu. Nah, jurnal penutup dibuat setiap akhir periode sehingga tanggal tercantum adalah tanggal terakhir dari periode tersebut. Seperti contoh di atas, yaitu ini tanggal 31 Desember, misalnya tahun-tahun berapa. Di sini tahun 2019. Nah, ini untuk lebih lengkapnya kita perhatikan data keuangan di atas untuk membuat jurnal penutup menggunakan format jurnal umum. Jadi jurnal penutup itu format kolomnya sama dengan jurnal umum. Nah, secara lengkap jurnal penutup perusahaan Jasa Indah ini ada sebagai berikut ya. Ini adalah neraca saldo disesuaikan perusahaan Indah. Nah, dari neraca saldo disesuaikan ini nanti akan dibuat jurnal penutup. Nah, ini tadi contohkan, ini bersumber dari neraca saldo disesuaikan yang barusan tadi ya. Nah, di sini pendapatan jasa di debit 8.437.500, ikhtisar laba rugi di kredit 8.437.500. Nah, ikhtisar laba rugi yaitu 3.225.000. Ini 3.222.500 itu merupakan jumlah dari beban gaji listrik, beban listrik dan telepon. Beban gaji, merupakan jumlah dari beban gaji, beban listrik dan telepon, beban lain-lain, beban administrasi dan umum.
Nah, ini dijumlahkan. Jumlahnya ini. Nah, sekarang menutup akun ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi di debit sebesar 5.212.500. Modal di kredit 5.212.500. Nah, ya, selanjutnya menutup akun Prime. Jadi dengan mendebit modal, ya, sini modal sebesar 450.000 di debit dan Prime di kredit sebesar 450.000. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu dari mana ini 5.212.500 itu? Nah, ini diperoleh dari jumlah ikhtisar laba rugi di sebelah kredit yang ini nih. Yang ini. 8.437.500 terus dikurangi jumlah ikhtisar laba rugi di sebelah debit, yaitu yang 3 juta ini 3.225.000 ya. Jadi 8.437.500 dikurangi 3.225.000, maka saldo ikhtisar laba rugi itu di sebelah kredit sebesar 5.212.000. Yang selanjutnya yaitu buku besar setelah penutupan. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus memposting jurnal penutup ke buku besar. Hal ini karena perusahaan harus menutup akun-akun nominal pada periode tersebut. Nah, akun buku besar dicatat berdasarkan jurnal transaksi harian dan pada akhir tahun diperbaharui melalui jurnal penyesuaian. Namun, akun-akun buku besar tersebut belum ditutup pada saat kertas kerja selesai dibuat. Nah, setelah kertas kerja selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup yang kemudian akan dipindahkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar. Setelah saldo jurnal penutup dipindahkan ke buku besar, akun-akun di buku besar itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama akun terbuka atau open account, meliputi akun-akun real atau akun neraca, dan yang kedua akun tak bersaldo. Meliputi akun-akun nominal. Sebagai gambaran bagaimana membuat atau posting jurnal penutup ke buku besar. Di sini dicontohkan ini jurnal penutup pendapatan. Ini akan diposting ke buku besar di sini. Nah, berdasarkan jurnal penutup di atas, ada 2 buku besar yang harus dibuat, yaitu buku besar pendapatan dan buku besar ikhtisar laba rugi. Nah, sini dilihat. Jadi dibuat dulu kolomnya untuk akun pendapatan jasa dan dibuat untuk akun ikhtisar laba rugi. Nah, jadi caranya yang pertama masukkan dulu saldonya, yaitu tanggal 31 Desember. Saldonya adalah di sebelah kredit untuk pendapatan itu adalah 8.437. Nah, di jurnal penutup ini di sebelah debit masuk ke sini jurnal penutup 8.437.500. Karena di sini kredit, di sini debit, maka saldonya jadi 0. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk ikhtisar laba rugi. Nah, saldo untuk ikhtisar laba rugi itu tidak ada, ya. Nah, sekarang
pindahkan yang dari jurnal penutup ini untuk ikhtisar laba rugi. Di jurnal penutup adalah di kredit. Jadi pindah ke akun ikhtisar laba rugi di sebelah kredit juga. Ya, jurnal penutup di kolom kredit 8.437.500, maka saldonya di kolom kredit 8.437.500. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita akan tampilkan kembali jurnal penutup perusahaan Jasa Indah yang tadi sepotong-sepotong ini dibuatkan ini jurnal penutupnya. Ya, silakan diperhatikan. Perhatikan dengan seksama. Nah, nanti dari sini akan diposting ke buku besar ini, ya. Berikut buku besar dari perusahaan Jasa Indah setelah dilakukan jurnal penutup. Nah, tadi yang pendapatan yang tadi yang sudah dibahas tadi ya. Nah, yang kedua yaitu akun beban gaji. Beban gaji pada akhir periode itu saldonya 1.200.000. Nah, diposting dari jurnal penutup itu beban itu di sebelah kredit 1.200.000 ya. Jadi 1.200.000 dikurangi 1.200.000, maka hasilnya adalah 0. Yang selanjutnya adalah beban listrik dan telepon. Nah, pada akhir periode yaitu tanggal 31 Desember, saldo beban listrik dan telepon itu adalah 675.000 di sebelah debit. Nah, sekarang dipindahkan dari jurnal penutup itu jumlahnya 675.000 di sebelah kredit, sehingga 675.000 dikurangi 675.000, maka saldonya 0. Yang selanjutnya adalah beban lain-lain. Untuk beban lain-lain pada tanggal 31 Desember itu saldonya adalah 525.000. Maka dipindahkan dari jurnal penutup di sebelah kredit 525.000, maka saldonya habis jadi 0. Nah, yang selanjutnya yaitu akun beban administrasi dan umum. Ini pada tanggal 31 Desember saldonya atau memiliki saldo 825.000. Nah, dipindahkan dari jurnal penutup kalau ini di sebelah debit. Nah, dipindahkan dari jurnal penutup itu sebelah kredit 825.000 ya. Maka ini saldonya habis 0. Selanjutnya yaitu untuk akun modal. Akun modal pada akhir periode saldonya adalah 33.750.000. Nah, diposting dari jurnal penutup itu di kolom sebelah kredit 5.212.500. Maka ini ditambah ya. Ini kredit ya. Jadi kredit dengan kredit ditambah 33.750.000 ditambah 5.212.500, maka diperoleh jumlah 38.962.500. Nah, diposting lagi ada lagi dari jurnal penutup yaitu 450.000. Nah, ini kalau di sini di kolom debit, kalau kredit dengan kredit ditambah, kalau kredit dengan debit itu diselisihkan. Jadi di sini 38.962.500 dikurangi
450.000, maka diperoleh bukan dikurangi 38.962.500. Oh iya, di 38.962.500 dikurangi 450.000, maka di sebelah kredit diperoleh jumlah 38.512.500. Nah, sekarang untuk menutup buku besar Prive, ya. Prive pada akhir periode itu memiliki saldo 450.000. Diposting dari jurnal penutup itu di sebelah kredit 450. Nah, seperti tadi, debit dengan kredit itu diselisihkan. Jadi 450 kurangi 450, ini habis saldonya. Yang selanjutnya itu akun ikhtisar laba rugi. Ini diposting dari jurnal penutup itu di kolom sebelah kredit 8.437.500. Nah, karena di sini kredit, maka saldonya masuk di kolom sebelah kredit. Nah, posting lagi dari jurnal penutup yaitu di sebelah debit yaitu 3.225.500. Nah, ini kredit, ini debit. Berarti debit dengan kredit diselisihkan atau dikurangkan, ya. 8.437.500 dikurang 3.225.500. Hasilnya adalah 5.212.000. Nah, sekarang posting lagi dari jurnal penutup itu di sebelah debit yaitu 5.212.000. Ini kredit, di sini debit, maka saldonya jadi 0. Yang selanjutnya itu adalah neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup adalah neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah jurnal penutup dibuat. Nah, tujuan pembuatan jurnal penutup adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun terbuka atau neraca itu seimbang. Nah, saldo setelah penutupan tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk membuka akun-akun dalam buku besar di periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutup dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun-akun real, yaitu aset atau harta, liabilities atau utang, dan ekuitas adalah modal. Nah, karena akun-akun nominal, pendapatan dan beban, pada akhir periode akuntansi telah ditutup. Jadi neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun real saja, yaitu harta, utang, dan modal. Karena akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban sudah ditutup. Nah, contoh di sini sebagai gambaran, ini adalah neraca saldo penutupan dari perusahaan Jasa Indah per 31 Desember 2019. Nah, ini. Nah, berdasarkan neraca saldo setelah penutup di atas, akun yang ada pada neraca saldo tersebut hanya akun real saja. Di sini tidak terdapat ada pendapatan dan beban. Jadi ini diambil dari buku besar penutup. Yang selanjutnya adalah jurnal pembalik. Tujuan pembuatan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Transaksi yang dibuat jurnal pembaliknya adalah transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian.
Jadi jurnal pembalik itu berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Nah, penggunaan jurnal pembalik tidak mengubah nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penyusunan jurnal pembalik bukan merupakan suatu keharusan dalam siklus akuntansi. Nah, pos-pos yang perlu dibuatkan jurnal pembaliknya adalah akun-akun penyesuaian yang dicatat secara deferral dan akrual, antara lain: 1. Beban yang akan dibayar kemudian. Beban yang akan dibayar kemudian adalah beban yang pencatatannya dilakukan kemudian, tetapi manfaat dari beban tersebut telah diterima lebih dulu. Contohnya utang gaji. Utang gaji kan karena sudah bekerja tapi belum dibayar, ya. Dan yang misalnya utang bunga kita misalnya pinjam uang ke bank, nah harus bayar bunga. Bunganya belum dibayar, berarti itu utang bunga. Yang kedua, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang dibayar lebih dulu, ya. Nah, sementara manfaatnya akan diterima kemudian. Misalnya contohnya apa beban dibayar di muka? Misalnya sewa gedung, asuransi, itu bisa dibayar di muka. Yang ketiga yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan sampai akhir periode pelaporan tetapi belum dicatat sebagai pendapatan karena pembayarannya belum diterima. Jadi sama dengan piutang. Misalnya kita sudah melaksanakan pekerjaan tapi pembayarannya belum diterima, itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan, tetapi bila dilihat dari segi waktu belum boleh diakui sebagai pendapatan karena jasa belum diberikan. Misalnya kita menerima pesanan untuk merias pengantin, atau misalnya memperbaiki kendaraan. Nah, uangnya sudah diterima tapi pekerjaannya belum dikerjakan, gitu. Itu makanya disebut pendapatan diterima di muka. Nah, untuk lebih jelasnya, jurnal pembalik itu bisa dilihat dari identifikasi bukti transaksi ini, ya. Dari setiap transaksi itu dicatat ke dalam jurnal, lalu dari jurnal diposting ke buku besar, lalu masuk ke neraca saldo. Dari neraca saldo dibuat jurnal penyesuaiannya, yaitu penyesuaian untuk transaksi deferral dan akrual. Nah, di sini dibuat neraca saldo penyesuaian. Nah, di sini dibuat kertas kerjanya, ada neraca saldo penyesuaian. Nah, dari neraca saldo penyesuaian itu dari kertas kerja juga bisa dibuat laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan dibuat jurnal penutupnya dan dibuat juga neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir adalah jurnal pembalik. Jadi kalau sudah masuk jurnal pembalik, kembali lagi ke awal, yaitu ke identifikasi bukti transaksi. Jadi pada periode selanjutnya. Nah, pembahasan kali ini dicukupkan sekian, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.